Argentina sepanjang fase knockout mereka udah kebobolan 7 gol bahkan termasuk di fase knockout. Saya bilang di fase knockout. Tapi Argentina tim paling produktif sekarang, Wi. Iya kan, makanya saya bilang kalau pengen menang pertandingan punya tim yang kuat. Tapi kalau pengen juara punya pertahanan yang bagus. Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Bang Akmal sebelum syuting bilang ini Persija kayak Argentina Spanyol. Nah, ini kita tahu kan final Piala Dunia 2026 mempertemukan antara Argentina melawan Spanyol yang akan main di hari Senin tanggal 20 Juli. Ya. Gimana prediksinya, Bang? Ya, ini menurut saya finalissimo. Kan dua-duanya kan yang satu juara Copa America, yang satu juara Euro, baru saja juara Euro ya. Finalissimo yang sebelumnya finalissimo tim pertama yang memenangkan adalah Argentina ketika berhadapan dengan Italia. Jadi ini sebenarnya ya final yang cukup ideal. Dua tim dengan karakter yang berbeda karena dari benua yang berbeda gitu kan. Tapi saya melihat ini pertandingan yang pastinya akan seru karena ada dua ikon. Satu ikon lawas yang segera akan mengakhiri masa karirnya bersama tim nasionalnya, Lionel Messi. Ada satu pemain yang disebut the next Lionel Messi, Lamine Yamal, ya kan, yang kemudian menjadi ikon di partai final ini gitu. Walaupun sebenarnya tadinya orang berharap akan ada terjadi ulangan final Perancis yang saya pakai ini yang gagal gitu lawan ini itu akan menjadi ulangan final 1986 1990 yang gantian menjadi juara waktu itu kan. Artinya kalau melihat ini saya tuh lebih suka cocokologi Bur gitu kan. 2010 kan saya liputan Piala Dunia. Cocok loginya itu hampir mirip dengan Spanyol perjalanan saat ini. Spanyol datang waktu itu sebagai juara Eropa, kemudian juara dunia 2010. Sekarang juga datang sebagai juara Eropa, bukan mustahil jadi juara dunia lagi. Di laga pembuka juga nggak menang. Laga pembuka di sana waktu itu kalah 0-1 dari Swiss, sekarang 0-0 dari Cape Verde. Kemudian Shakira ada di sana juga gitu kan. Dulu saya menjadi saksi sejarah perjalanan cinta Shakira dengan Gerard Pique gitu. Sampai sekarang sudah bercerai. Yang berikutnya partai pembukanya sama Afrika Maroko. Kemudian hanya ada 8 pemain Barcelona 2010 sampai sekarang. Kemudian juga ada Jose Mourinho. Saya ingat 2010 Jose Mourinho diumumkan jadi pelatih Madrid, sekarang juga pelatih Madrid. Terus Atletico dulu itu 2010 gagal juara Copa. Sekarang gagal juga. Ya kan? Ada kemiripan-kemiripan yang membuat potensi Spanyol jadi juara, menjejaki napak tilas apa yang dilakukannya di 2010. Nah, Argentina juga punya sejarah yang menarik gitu kan. Kenapa? Ya perjalanannya juga hampir sama ketika eranya Maradona. Cuma saya khawatir ketar-ketir gitu kan. 1986 Maradona juara dengan dengan gol tangan Tuhannya. Sekarang Messi membawa dan berhadapan dengan Inggris. Sekarang di semifinal berhadapan dengan Inggris. Kalau dulu gol tangan Tuhan, sekarang asis kaki Tuhan. Gitu kan dengan 2 asisnya Messi. Kali-kali kelihatan Messi ngumpan pakai kaki kanan ya. Iya, jarang banget itu. Betul, walaupun sekarang Messi udah menjadi raja dunia kan. Cap paling banyak, asis paling banyak, gol terbanyak juga gitu kan. Messi yang belum dapat cuma satu, gelar top scorer Piala Dunia. Main terbaik 2 kali. Itu mungkin cita-citanya yang tersisa gitu. Kalau Piala Dunia saya khawatir terjadi ulangan 1986 1990 yang terkait dengan Maradona yang disebut Messi ini kan reinkarnasinya Maradona. Maradona 86 juara, 90 runner up. Nah, ini bisa jadi gitu. Seperti ini gitu kan dengan kondisi ini. Tapi ada sejarah yang kemudian perlu dicatat. Ketika Piala Dunia 1994 digelar di Amerika, ini kan final di Amerika, New Jersey kan gitu. Ketika itu juaranya adalah Brazil. Brazil juara keempat kalinya. Nah, kalau tahun ini di Amerika Serikat juga Amerika Latin, Barcelona Argentina juara untuk keempat kalinya gitu kan. Itu kan akan ada cocok logi, ada kemiripan di situ. Tapi apapun ini final yang luar biasa, walaupun saya melihat Spanyol lebih banyak peluang untuk jadi juara. Bang Akmal Spanyol, Mas Habib? Ya memang harus saya. Beb lu lain, Beb. Enggak, ini kita bicara ini aja ya, bicara kualitas yang
hadirkan Spanyol sepanjang musim tadi, sepanjang turnamen. Tadi Bang Akmal udah bilang bahwa pakai cocokologi, tapi saya pengen breakdown di atas lapangan aja. Saya melihat bagaimana Spanyol ini adalah tim yang sangat balancing, bukan tim yang coba bermain bertahan. Bahkan kita tahu khasnya Spanyol bermain tiki-taka ini lama-lama cukup teriris lah dengan cara bermainnya De La Fuente. Tapi saya melihat memang keseimbangan yang dihadirkan oleh De La Fuente dengan dia punya Rodri ini sangat mahal banget. Kenapa saya lebih menjagokan Spanyol untuk laga di final nanti? Pertama, mereka ini tim yang sangat kokoh secara pertahanan. Bahkan sepanjang 7 game, mereka baru kebobolan 1 kali. Bahkan lawannya, Argentina, sepanjang fase knockout, mereka udah kebobolan 7 gol. Bahkan termasuk di fase knockout, saya bilang di fase knockout. Tapi dari Argentina tim paling produktif sekarang, Wi. Iya kan, makanya saya bilang kalau pengen menang pertandingan punya tim yang kuat. Tapi kalau pengen juara punya pertahanan yang bagus. Ini terjadi sama Italia di 2006. Kalau saya ingat bagaimana mereka kebobolan cuma 2 kali. Itu 1 own goal, 1 penalti. Sedangkan di laga kenapa Spanyol saya unggulkan? Mereka punya tim. Kita tahu Prancis se-overpower apa di babak semifinal. Bahkan kuartet mereka, Olise, Dembele, Mbappe, Barcola, mereka tidak bisa berkutik menghadapi pertahanan Spanyol yang sangat luar biasa. Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, bahkan Pedro Porro dan juga Cucurella ini mendapatkan spotlight yang sangat luar biasa sepanjang turnamen sebagai duet fullback yang mengingatkan zaman Brazil, Dani Alves dan Marcelo gitu. Dan saya melihat memang Spanyol ini punya kekuatan yang bisa bagaimana mereka tidak hanya bisa mengurung pertahanan lawan di sepertiga pertahanan mereka, tapi sejak sepertiga pertahanan lawan itu yang mereka lakukan ketika mengurung Prancis dan membuat Prancis sepanjang 80 menit nggak punya shot on target. Tetapi kenapa Argentina juga punya potensi menjadi juara? Lini tengah mereka yang digawangi McAllister, Rodrigo de Paul dan juga Enzo Fernandez ini punya semangat juang 110% ketika melakukan permainan gitu. Dalam artian mereka siap bertarung mati-matian di lini tengah. Mereka punya kualitas teknik yang luar biasa, mereka punya stamina yang sangat hebat dan mereka siap untuk menyuplai bola untuk Messi. Karena saya lihat ini gelandangnya Argentina bukan mental destroyer aja. Kalau di Indonesia kan kalau bisanya cuma sebagai gelandang ball winner, udah ball winner aja. Tapi kalau di Argentina, mereka ball winner bisa, mereka distribusiin bola bisa, mereka bahkan Enzo Fernandez golnya lawan Inggris keren banget dari luar kotak penalti, terlepas dari umpan Messi yang ajak-ijik dari sisi kanan dia berikan cutback ke luar box dan shooting jauh dari Enzo, itu menunjukkan bahwa teknik dan juga power dan juga bagaimana teknik dari pemain Argentina ini kombinasinya bagus. Tapi saya masih melihat ini bisa dipatahkan oleh Rodrigo ataupun Aymeric Laporte dan juga Pau Cubarsí yang menjaga sepertiga pertahanan dari Spanyol. Tapi memang saya jujur menjagokan Spanyol yang tampil sangat, nggak bilang defensif, tapi defense-nya mereka sangat solid, sekokoh itu. Ini tadi Bung Akmal bilang, Argentina ini sangat produktif. Tapi harus ingat, Argentina tuh kemarin cosplay Piala Afrika, Bung. Lawan Aljazair, lawan Cabo Verde, lawan Mesir, itu cosplay Piala Afrika. Dan Argentina itu harus kita akuin, tanpa mendiskreditkan Argentina, mereka baru menghadapi tim 10 besar lawan siapa? Di babak apa? Di babak semifinal, Inggris. Enak banget itu mah. Tinggal milih lawan doang, istilahnya mereka nggak begitu capek. Tapi Spanyol dari 16 besar aja udah ketemu Portugal, udah deg-degan. Maka dari itu menurut saya, ini kita tahu turnamen 7-8 game sampai laga final dalam waktu 40 hari. De La Fuente udah melakukan yang terbaik. Mereka tidak perlu dart door, mereka nggak main fisik, tapi mereka coba bermain lebih lebih balancing dengan lebih seimbang. Entah kapan menggunakan power, kapan menggunakan teknik. Jadi menurut saya lebih menguntungkan cara bermainnya Spanyol. Dibandingkan Argentina yang sepanjang fase knockout dari melawan Cabo Verde, mereka udah 2 kali main extra time 120 menit. Itu yang membuat padahal lawannya secara di atas kertas jauh di bawah Argentina. Cabo Verde sama kemarin di babak perempat final tuh yang main 120. Swiss tuh walaupun 20 besar dunia, harus diakui di atas kertas jauh di bawah Argentina, tapi mereka harus main selama 120 menit. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh Spanyol. Tapi gimana nanti pemain-pemain seperti McAllister
ya kita tahu sparkling merchant-nya Argentina kan kita tahu. Tadi Bung Akmal udah bilang bukan tangan Tuhan tapi kaki Tuhan. Itu dia. Sparkling merchant yang bisa dimaksimalkan oleh Abi Celeste nanti. Tapi kalau Argentina mau juara, Argentina harus bertanya pada Diego Simeone. Karena hanya Atletico Madrid yang bisa mematahkan permainan tiki-takanya Barcelona. Ya, dan kebetulan Diego Simeone ada anaknya juga di sana kan. Yang ditambah Bung, ini yang cukup menarik, pemain Atletico Madrid yang akan main di final 10 pemain. Banyak banget 10 pemain. Thiago Almada, Giuliano Simeone, terus siapa? Molina, Julian Alvarez. Jadi ada 10 pemain Atletico yang akan main di partai final nanti. Ini tapi ini ya cukup terbagi ya, ada yang di Spanyol, ada yang di Argentina. Hari ini cukup menarik. Seru banget. Tapi kalau Bang Akmal dan Mas Labib kemungkinan Spanyol jadi juara ya. Apa? Kemungkinan juara Spanyol ya. Iya, saya ikut Gianni Infantino aja. Finalisime ini. Kalau kata Bang Akmal katanya Gianni Infantino itu pandit paling top. Karena dari awal memprediksi Spanyol, Argentina. Ini duel antara kutub selatan melawan utara. Jadi saya gini, Bur, saya mengingatkan Spanyol ini dengan Spanyol 2010 gitu. Dulu kipernya Casillas, sekarang Unai Simon. Kemudian posisi bek kanannya waktu itu adalah Puyol, sekarang Porro. Kemudian bek kiri Sergio Ramos. Capdevila. Kanan. Ya Capdevila, Ramos. Bek kiri Capdevila, sekarang Cucurella. Kemudian tengahnya Ramos sama Pique waktu itu. Sekarang kan ada Kubarsi yang menurut saya dalam tanda kutip orang lupa. Orang selalu melihat Lamine Yamal. Tapi kalau saya misalnya jadi tim teknikal FIFA untuk memilih pemain muda terbaik, saya memilih Kubarsi karena permainannya luar biasa, top banget. Bahkan Lamine Yamal yang disebut-sebut sebagai ini baru golin 1. Iya, nggak maksimal permainannya. Kubarsi luar biasa kan. Iya, dia Cristiano Ronaldo dibikin termeh-meh gitu kan. Mbappe kemarin kemarin pas pulang juga di kantongnya ada Mbappe bawa sampai pulang. Oke deh Bang Akmal, langsung aja. Thank you banget nih udah join di Locker Room hari ini. Kita udah bahas banyak banget dari Persib, Persija hingga preview final Piala Dunia 2026. Nanti kalau di sisi lagi kita ngobrol lagi. Sekali lagi thank you banget. Oke Zenos, thank you banget udah mantengin podcast Locker Room hari ini. Sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya. Mantap, thank you Bang. Oke. Thank you Bang.